Nah, ini gambarnya. Nah, ini yang namanya intergluteal cleft ya. Jadi pemisah antara dua bokong kanan kiri itu. Kalau yang gluteal fold itu lipatan yang di bawah bokongnya tuh, yang horizontal. Nah, ini namanya gluteal fold. Ini gluteal fold. Nah, jadi batasnya itu ya, sulcus interglutealis, gluteal fold, sampai trochanter mayornya sini. Ini kan trochanter mayornya femur kan. Terus dia naik ke crista iliaca sampai kembali ke intergluteal fold. Nah, itu. Nah, itu batasnya namanya regioglutea. Oke, terus nanti dia juga ada yang namanya regiofemoris. Regiofemoris itu yang paha ya. Jadi regiofemoris ini antara glutea dan knee, apa itu lutut. Nah, jadi dari glutea sampai genu itu namanya regiofemoris. Ya. Terus ada regiogenus atau lutut ya. Nah, jadi lutut itu yang sebagian umumnya ya. Tapi kalau lipatan lututnya yang belakang namanya poplitea gitu ya. Posterior region of the knee itu namanya poplitea atau poples itu bahasa Latinnya. Nah, jadi ini lututnya. Ya, seluruh bagian ini namanya genus, regiogenus. Ya. Kalau yang di bagian belakangnya itu poples. Nah, nih, poples poplitea. Ya. Nanti ruangannya itu kan namanya fossa poplitea. Oke. Terus ada lagi regio cruris, ini yang di bawah ya. Regio cruris itu berarti antara lutut dan ankle ya. Antara lutut ini sampai ankle itu namanya cruris. Cruris itu nanti ada dua tulangnya kan. Tibia sama fibula ya tulang kering shin bone yang bagian depan ya sama fibula yang bagian posterolateral ya calf bone tulang betisnya. Hmm. Kalau satu namanya crus ya, kalau dua ya cruris namanya. Oke. Nah, terus di bawahnya cruris nanti ada ankle atau regiotalocruralis ya. Oh, ini ada gambarnya ternyata ya. Ini cruris, ini ankle atau talocruralis. Terus yang di bawahnya tuh pes atau pedis ya. Nah, regiopedis. Nah, terus nanti di regiopedis itu ada beberapa bagian kan ya. Ada beberapa tulang tuh di situ. Ada osa tarsalia, tulang yang kecil-kecilnya itu pendek-pendek ya. Terus yang panjang-panjang itu namanya metatarsalia sama osa phalanges pedis ya. Jari-jari. Udah, itu aja regionya ya. Regio glutea, regio femoris, regio genus dan poplitea, terus regio cruris, terus talocruralis sama regio pedis. Gampang kan? Wis, gampang. Cuman gitu aja. Oke, in which segment does the location of the discomfort? Ya di regio cruris ya, karena di betis kan tadi ya. Itu bagian posteriornya cruris ya. What are the general structure bones of the leg region? Nah ini tulangnya ada dua ya, tulang tibia dan tulang fibula. Nih, tulang tibia dan fibula adalah tulang-tulang di regio cruris. Tibia ini berartikulasi dengan condylusnya femur di superior dan talus di inferior. Nih lihat ya, yang bersendi dengan femur itu cuman tibianya, fibulanya nggak ikutan ya. Nah, tibia ini nanti ke bawah ketemu sama tulang ini namanya talus ya. Talus. Jangan keliru sama tarsus. Tarsus itu seluruh tulangnya ini ya. Salah satunya adalah talus ya. Jadi talus adalah bagian dari tarsus atau tarsalia ya. Nah, jadi dia yang mentransmisikan atau menopang berat badan kita ya. Nah, fibula itu gabut ya. Dia itu nggak nopang berat badan kita, tapi dia itu untuk ini perlekatannya otot-otot. Jadi ada banyak otot nanti nempel ke fibula situ. Nah, terus nanti di bagian korpusnya, fibula dan tibia itu akan dihubungkan pakai nih, namanya membrana interossea, tuh ya. Membrana interossea cruris, ya. Jadi sebenarnya dia itu adalah jaran ikat yang miring ya, yang miring dari tibia ke fibula. Jadi menjaga biar fibula sama tibia itu nggak lepas. Nah, ini ya, namanya membrana interossea. Nah, jadi gunanya gini ya, si tibia itu kan ditarik otot, ya kan? Fibula juga ditarik otot kan? Nah, nanti di bagian bawah fibula itu juga ada
origonya, ada otot yang berorigo di fibula ya. Ada juga otot yang berorigo di tibia. Nah, kalau ditarik sama otot bareng-bareng gitu lah lepas fibula sama tibianya. Nah, biar nggak lepas, kita diikat pakai itu membrana interosea cruris tadi. Nah, itu penjelasannya. Sekarang kita lihat satu-satu yang harus dijelaskan di tibia. Ya. Tibia, nah ini harus tahu letaknya ya. Letaknya di anteromedial ya, terus hampir sejajar dengan fibula ya. Nama lainnya itu adalah tulang shin bone atau tulang kering ya. Ini tulang yang terbesar kedua setelah femur ya. Nah, dia ini nanti di bagian superiornya itu melebar ya, membentuk yang namanya condylus, condylus medialis sama condylus lateralis. Nah, nanti di bagian atasnya condylus itu ada yang kita sebut namanya facies articularis superior ya, atau tibial plateau kalau di istilah klinisnya. Nah, jadi, bentar. Oke, nah ini tibianya kan. Tibia di bagian proksimal itu kan melebar gini kan. Ini kondilus namanya ya. Ada kondilus medialis sama kondilus lateralis. Di bagian atasnya, nah dia mendatar kan. Ini yang namanya facies articularis superior tadi. Atau, apa tadi namanya? Tibial plateau. Nah, ini tibial plateau. Nah, jadi tibial plateau ini dipakai buat menopang kondilusnya si femur kalau kita pas berdiri. Kondilusnya femur dua juga kan. Nanti pas sama kondilusnya tibia. Nah, terus nanti di bagian ini fases artikularisnya itu nanti dia akan ada tonjolan itu namanya eminensia intercondylaris. Ini yang nonjol itu namanya eminensia, ini kan? Eminensia intercondylaris yang dibentuk oleh dua tuberkel ya, tuberculum intercondylaris medialis sama tuberculum intercondylaris lateralis. Nah, nih. Nah, di bagian depan dan belakangnya itu ada bagian yang kasar yang kita sebut namanya area intercondylaris anterior dan posterior. Jadi di depannya si tuberculum ini, di depannya eminensia ini namanya area intercondylaris anterior, yang di belakangnya ini namanya area intercondylaris posterior. Oke. Nah, terus tuberkelnya itu nanti sebenarnya masuk di dalam ruangan yang namanya fossa intercondylaris ya, miliknya femur. Fem Ambilin sampurnya dong. Nah, ini femurnya kan. Femur itu kan punya tonjolan, cekungan ini namanya fossa intercondylaris. Jadi eminensianya itu nanti akan masuk di fossa intercondylarisnya femur tuh ya. Oke, terus kita ke bawah ya. Nah, di bagian anterolateralnya tibia ya, kondilus lateralnya itu nanti ada tuberkel, nih ya, tuberculum tibialis anterolateral atau tuberculum Gerdi itu ya, Gerdi tuberkel. Itu ada di bagian sini, kecil sini. Kalaupun lupa nggak apa-apa. Tuberkel Gerdi. Nah, terus di bagian lateralnya nanti ada ini facies articularis fibularis. Jadi ini ini permukaan ini yang datar itu tempat nempelnya fibula. Nah, namanya facies articularis fibularis. Nah, tidak seperti femur, korpusnya tibia itu benar-benar vertikal ya. Kalau femur kan agak miring ke medial gitu ya. Nah, dan dia punya tiga margo dan tiga fasies ya. Ini istilahnya adalah tiga surface fasies dan dia punya tiga margo, tiga border ya. Margonya ada margo anterior, terus ada margo medial nih, sama margo interosea. Interoseanya pasti di lateral kalau tibia kan, karena membran interoseanya di lateral. Nah, margo anteriornya itu yang paling menonjol, terus dia punya facies medialis. Jadi yang menonjol ini namanya margo anterior, tapi yang ruangannya ini, yang mendatar ini namanya facies medialis. Ya. Kalau bingung mana lateral, mana medial, lihat aja malleolus medialis. Berarti yang dekat malleolus medialis ini namanya facies medialis. Ya kan? Ini malleolusnya. Ya, kalau tibia malleolusnya di medial, malleolus medialis. Nah, terus apa lagi? Dia minta dijelaskan tentang ini yang harus ngerti juga nih, tuberositas tibia. Tuberositas tibia itu yang ini, tonjolan yang depan, nah di bawah lututmu itu.
tuberositas tibia, tempat nempelnya ligamentum patella. Nah, ya. Nih, ligamentum patellae itu kayak gini. Jadi ligamen ini menghubungkan patella sama tuberositas tibia. Ya. Ini yang diketok kalau ngecek refleks dulu. Jangan diketok tulangnya, ya. Yang diketok ligamennya. Nah, itu ligamennya. Terus ke bawah lagi kita ketemu sama corpus ya, tibial shaft ya. Nah, jadi dia punya korpus tibia yang paling tipis itu ada di perbatasan antara bagian tengah sama bagian distalnya. Jadi kira-kira di sini ya, yang bagian paling kecilnya ya. Nah, terus tadi di bagian bawah dia juga punya malleolus medialis ini. Malleolus tuh palu kecil ya, kayak tonjolan kecil gitu kan. Itu mata kakimu yang medial ya, mata kakimu yang dalam. Nah, terus yang di bagian lateral tadi kita punya margo introsea ya, introosseous border tuh yang kecil ini. Terus itu tempat nempelnya membrana introsea tuh ya. Nah, terus di bagian situ nanti juga ada incisura fibularisnya. Incisura fibularis itu tempat perlekatannya ini dengan distal end of the fibula. Jadi yang ini di bagian bawahnya itu incisura fibularis. Kalau yang di bagian atas tadi apa namanya? Fascies, fascies articularis fibularis. Ya. Hmm. Oke. Nah, jadi yang atas fascies articularis, yang bawah namanya incisura fibularis. Inilah fascias articularis fibularis itu yang di atas. Nah, kalau incisura fibularis itu yang di bawah, yang cekung. Nah, ini kan. Oke. Nah, terus nanti kamu juga punya yang namanya soleal line atau linea musculi solei. Itu ini ya, di belakang di fascias posteriornya kan ada yang miring tuh. Ya, ada tonjolan yang miring ini. Itu namanya linea musculi solei. Tempat nempelnya musculus soleus. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti di kruris yang belakang, ini gastrocnemius kan ototnya. Kalau kita potong, di bawahnya lagi ada otot ini nih, namanya musculus soleus. Tuh lihat origonya, miring gitu kan. Nah, dia tuh nempel di ini, linea musculi solei itu. Nah, terus yang penting lagi di bagian bawahnya itu ada lubang ini, namanya foramen nutricium. Ya. Foramen nutriciumnya ini, nah itu bolong, ya kan? Itu foramen Jadi tempat masuknya arteri ya ke dalam fibulanya. Sorry, ke dalam tibianya. Dah, ada pertanyaan? Belum ya? Sekarang ke fibula. Nah, ini fibula. Fibula tuh yang kecil, tipis tuh ya. Ramping tulangnya ya. Kamu sering kebalik pasti mana yang atas, mana yang bawah kan. Jadi yang atas tuh udah bagian tajamnya itu. Ada apexnya. Apex capitis fibulae. Nah, yang bagian bawah ini malleolus lateralis lebih bulat tuh ya. Kalau ini lebih tajam. Oke, sekarang kita lihat ya. Fibula itu ya slender betul ya. Slender itu langsing ya. Jadi fibula itu tulangnya langsing dan ada di bagian posterolateralnya tibia ya. Nah, nanti dia itu nempel dengan cara sindesmosisnya. Tibiofibular sindesmosisnya. Udah histologi tentang sendi-sendi. Sindesmosis itu eh, hubungan dua tulang yang diikat pakai jaringan ikat fibrus, termasuk membrana intraosea. Nah, berarti hubungannya fibula sama tibia ini adalah sindesmosis. Ya. Nah, namanya sindesmosis tibiofibularis. Oke, dan sifatnya nggak banyak bergerak ya, atau hampir nggak ada gerakannya. Ya. Makanya kamu kan nggak bisa ngerakin fibulamu aja kan, tanpa ngerakin tibianya. Nah, terus yang penting lagi ini ya, nanti ada banyak otot itu yang nempel ke fibula ya. Jadi ada satu otot yang berinsersi ke fibula yang di atas kan, itu hamstring, ada yang di situ kan, bicep femoris, sama origonya untuk 8 otot. Banyak banget nempel di sini nanti. Nah, terus di bagian distalnya dia membesar ya dan memanjang yang kita sebut namanya malleolus
lateralis. Nah, nih karena fibula itu di lateral pasti namanya malleolus lateralis. Ya. Nah, itu yang ada di bagian lateral mata kakimu. Nah, itu ya. Nah, terus kalau yang bagian proksimalnya itu ini yang bulat ini namanya kaput ya. Ini kaputnya. Terus di bagian kaput itu ada lehernya kan, kolumnya ya. Nah, nanti di bagian atasnya ada yang tajam itu namanya apex. Apex itu puncak ya. Apex capitis fibulae. Nah, terus yang bagian bawahnya ini shaft atau corpus bahasa Latinnya ya. Ini corpus fibulae. Nah, bentuknya ya tiga, segitiga juga ya, tapi agak melintir ya. Jadi nggak lurus kayak margonya si tibia itu, tapi agak melintir gitu. Nah, ini nama-nama margonya ya, margo anterior, posterior, sama interosea. Fasiesnya medial, posterior, sama lateral. Jadi kebalikannya tibia ya. Sama dengan tibia ini permukaannya. Medial, posterior, sama. Udah, ini fibula. Paling yang ditanyain ya ini fibula kanan atau kiri gitu kan. Nanti pas praktikum kita belajar nentuinnya ya. Oh ya, yang penting lagi di belakangnya malleus lateralis itu ada cekungannya itu. Itu namanya sulcus tendo musculi peroneorum kan. Cekungan buat lewatnya musculus peroneus. Gampang kok. Nih, di belakangnya malleus lateralis itu nanti lewat dua tendonnya otot kan. Kebetulan namanya sama-sama peroneus ya. Peroneus longus sama peroneus brevis. Nah, pas mereka lewat itu, mereka bikin cekungan di situ. Ini namanya sulcus, cekungan kan. Tendo, karena yang lewat itu tendon. Musculi, peroneorum, karena musculus peroneus yang lewat di situ. Nah, namanya sulcus tendo musculi peroneorum. Berarti ini bagian posteriornya. Yang nggak ada sulcusnya berarti bagian anterior. Oke. Nah, kita lanjut. Nomor 6. IDG 6 ya. What are the anatomical structure of the leg ya. Nah, sekarang kita lihat pembagiannya kruris ya. Jadi kruris itu kan nama regio ya. Regionya kruris nanti kita bagi lagi menjadi yang lebih kecil ruangan namanya kompartemen. Nanti di kruris itu ada 3 kompartemen harusnya. Gak tahu ini membagi jadi 3 atau 4. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat ya. Yang pertama namanya kompartemen anterior. Itu isinya adalah otot-otot ekstensor atau dorsiflexor ya. Jadi buat naikin telapak kakinya. Terus nanti ini dia itu dibatasi oleh ini fascia cruris ya di bagian anterior dengan kulitnya ya. Ada nggak gambarnya? Kayak gini. Eh Ini kan tibia ya. Ini tibia. Ini tulang fibula kan. Lihat nggak yang putih-putih membungkus ototnya itu? Nah, itu namanya fascia cruris. Nah, jadi fascia cruris itu nanti harusnya kan membungkus semua ototnya gini kan. Kayak pakai stocking gitu kan. Nah, cuman fascia cruris itu nanti di sini dia akan menurun gini. Jadi nempel ke tulang fibula. Jadilah yang namanya septum intermuscularis anterius tuh ya kan. Nah, berarti di sini ada ruangannya kan? Ini yang kita sebut namanya kompartemen anterior. Nah, ruangan itu namanya kompartemen anterior. Oke, nah nanti dia juga belok lagi di sini. Nah, itu. Jadi dia lewat di luar terus ngelipat ke dalam gitu kan. Jadilah yang namanya septum intermuscularis posterior gini kan. Berarti ini satu ruangan lagi kan? Nah, itu namanya kompartemen lateral ya. Ini lateral kompartemen. Nah, terus nanti antara tibia sama fibula itu dia ada lipatannya lagi nih, lipatan ini. Nah, itu namanya septum intermuscularis transversum tuh ya. Nah, berarti yang dua ruangan ini ada di bagian posterior kan? Ini namanya kompartemen posterior. Nih, posterior kompartemen. Cuman karena dia dipisahkan sama septum transversumnya ini, kita jadi punya lapisan superficial dan lapisan profundus gitu kan. Sama-sama di kompartemen posterior ya. Makanya tadi aku bilang kadang ada yang bagi 3, ada buku yang bagi 4 gitu ya. Nah, kita ikutin aja nih TG-nya ngomong apa ya. Yang pertama dia bilang kompartemen anterior itu dibatasi oleh fascia profundus cruris. Ya betul ya.
Fascia profundus cruris itu nih bungkusnya otot yang putih-putih tadi itu. Jadi itu langsung keraba ototnya ya, karena habis fascia itu di atasnya udah kulit. Nah, terus nanti eh ini ada juga yang namanya compartment syndrome tuh ya, sehingga ruangannya kruris itu sebenarnya terpisah kan. Kalau ada perdarahan, ada perdarahan di satu kompartemennya gitu, itu darahnya kira-kira bisa nggak ngocor ke kompartemen sebelahnya gitu? Nggak bisa, karena terpisah sama septum-septum intermuskularis kan. Jadi darahnya tuh akan ngumpul di sini aja. Nah, jadi akan bikin tekanan di kompartemen ini jadi meningkat gitu kan. Itu yang kita sebut namanya kompartemen sindrom ya. Contoh kamu dapat pasien habis fraktur patah kaki itu, terus dioperasi kan. Ternyata masih ada perdarahannya tuh, darahnya akan ngumpul di sini. Nah, jadilah kompartemen sindrom. Nanti tekanannya meningkat gara-gara ada darahnya, terus kegenjat sarafnya tuh ya. Jadi pasiennya akan mengeluh kesemutan gitu atau bahkan hilang rasanya gara-gara sarafnya kejepit. Itu namanya compartment syndrome. Nah, nanti di bagian bawahnya regio cruris compartment anterior itu dia punya yang namanya retinacula. Retinacula itu jamaknya retinaculum ya. Jadi ada dua retinaculum, retinaculum musculorum extensorum superius sama retinaculum musculorum extensorum inferius gitu ya. Nah, jadi yang kayak ini loh, kayak gelang-gelang putih ini loh. Nah, ini namanya retinaculum ya. Atau retinaculum extensor superior gitu aja nggak apa-apa. Retinaculum extensor inferior gitu ya boleh. Jadi retinaculum itu buat apa kira-kira? Buat megangin tendonnya ya. Jadi pas tendonnya itu ditarik sama ototnya, ototnya kalau kontraksi kan nariknya ke atas gitu kan. Tendonnya tuh harusnya ditarik mundur gini ke ototnya kan. Padahal bentuknya kakimu tuh kan ada sudutnya gini tuh. Nah, bayangin kalau dia tuh ditarik ke sana, ya kan mesti jepat ke sana tendonnya ya. Ya kamu nggak mau tendonmu tahu-tahu nonjol ke depan gitu kan. Makanya diikat pakai retinaculum supaya tarikan tendonnya itu sesuai sama arah tarikan ototnya. Nah, itu mencegah yang namanya bowing. Nah, jadi nggak ketat kayak kayak panah ya, kayak busur panah itu. Nih, mencegah bowing dari tendonnya itu fungsi dari retinaculum musculorum. Oke. Nah, ini yang di atas tuh kayak ya lebar gini aja ya. Tapi kalau yang di bawah itu bentuknya kayak huruf Y gini. Nah, itu retinaculum musculorum extensorum inferius. Udah, ini kan? Bang. Nah, loh, yang kompartemen lain nggak dijelasin? Ya udah. Nah ini, sekarang kita lihat otot-otot di kompartemen anterior dan lateral ya. Kompartemen anteriornya kruris itu ototnya ada 4 biasanya. Kadang yang satu nggak terbentuk juga sih. Nah, coba kita lihat yang bagian depan ya. Ini ada 4 ya ototnya. Ini namanya musculus tibialis anterior tuh ya. Nah ini lihat aja tendonnya. Tendonnya itu ke metatarsal satu ya. Nah, terus yang di sebelahnya ini adalah extensor digitorum longus ya. Extensor digitorum longus. Namanya digitorum berarti ke jari-jari kan. Tuh tendonnya akan mecah 4 ke jari-jarinya ya. Nah, terus yang satu lagi itu di profundusnya. Itu namanya extensor hallucis longus. Hallucis berarti arahnya pasti ke hallux. Hallux itu apa? Jempol kaki. Tuh lihat tendonnya ke situ. Tuh arahnya ke jempol kaki. Nah, yang satu lagi itu namanya peroneus tertius. Ini ototnya nempel sama extensor digitorum sebenarnya. Tapi tendonnya ini arahnya ke metatarsal 5 nih. Peroneus tertius tendon tuh ya. Nah, jadi kalau lebih enak dilihat dari lateral. Nah, ini kan extensor digitorum longus kan, ya kan? Tapi bagian lateralnya ini yang kecil ini dia ngeluarin tendon lagi tuh. Nah, tendonnya itu bukan ke jari-jari, tapi ke metatarsal 5. Namanya peroneus tertius. Nah, tuh tendonnya. Tapi ototnya sih menyatu sama extensor digitorum longus. Ya. Oke. Nah, semua otot itu diinervasi pakai nervus peroneus profundus. Nervus
peroneus profundus. Nanti tinggal kamu balik aja tibialis anteriornya, sarafnya jalan di situ. Nih, namanya nervus peroneus profundus, bareng sama arterinya, namanya arteri tibialis anterior, sama kayak nama ototnya. Gampang kok, tinggal tarik aja tibialis anteriornya ke sana. Dah, gampang kan? Itu yang kompartemen anterior ya. Terus kan tadi kita punya kompartemen lateral ya. Nih kita yang kecil dulu ya. Kompartemen lateral itu nanti gampang banget. Ototnya cuma dua. Ya tadi udah kita lihat. Namanya peroneus longus sama peroneus brevis. Nih kan. Cirinya adalah tendonnya lewat di belakang malleolus lateralis. Tuh ya. Nah, yang menginervasi itu adalah nervus peroneus superficialis. Nih. Jadi sebenarnya dua saraf ini tuh sama sumbernya dari saraf ini nih. Namanya nervus peroneus communis. Communis itu artinya apa? Common itu masih menyatu kan? Berarti belum nyabang tuh. Nanti saraf ini akan nyabang dua tuh. Yang ke anterior jadi peroneus profundus, yang ke lateral jadi peroneus superficialis. Jadi mempersarafi dua otot tadi itu. Ini peroneus longusnya, ini peroneus brevisnya. Nervus peroneus superficialis menginervasi dua otot di kompartemen lateral kan? Musculus peroneus longus sama musculus peroneus brevis. Udah gitu aja. Cuman beda arahnya, beda kompartemen. Yang profundus ke kompartemen anterior, yang peroneus superficialis ke kompartemen lateral. Lo gampang dong. Itu doang. Oke, ulang ya. Tadi kan nervus peroneus communis masih satu. Nanti nyabang dua kan. Nervus peroneus profundus itu ke kompartemen anterior nih. Jadi buat eksensor-eksensor tadi itu. Yang satu lagi itu nervus peroneus superficialis. Nih, superficial peroneal nerve. Berarti buat kompartemen lateral. Isinya musculus peroneus longus sama peroneus brevis. Ya kan? Apa kan? Yang tadi lewat di belakang malleus lateralis itu. Nah, itu masuk kompartemen lateral ya. Nah, kedua otot ini tendonnya kan arahnya ke metatarsal 5 toh. Nah, itu ketemu sama yang tadi dari kompartemen anterior yang juga ke metatarsal 5, makanya kita kasih nama dia peroneus tertius. Peroneus longusnya nomor satu, peroneus brevisnya nomor 2. Nah, peroneus tertius, tertius ketiga tuh artinya ketiga. Nah, ini otot ketiganya yang nempel ke metatarsal 5. Itu sebenarnya ngasih namanya. Nah, cuman yang tertius itu masuk kompartemen anterior, yang peroneus longus dan brevis itu masuk kompartemen lateral. Tuh, gampang kan? Nih, kompartemen anterior diinervasi nervus peroneus profundus. Deep itu profundus kan? Nah, yang kompartemen lateral isinya dua otot itu diinervasi pakai nervus peroneus superficialis. Peroneus sama fibularis itu sama ya. Terserah kamu mau nyebut fibularis atau peroneus. Terserah. Itu sumbernya. Sumber sarafnya dari situ nanti. Ntar aja kalau di klinis ya kita belajar itu. Nah, kompartemen anterior, lateral udah kan. Sekarang kita ke kompartemen posterior ya. Nah, kompartemen posterior itu isinya otot-otot flexor nanti itu. Inervasinya sama, semua dapat dari nervus tibialis. Nah, tadi yang kompartemen posterior itu kan kita bagi dua lapis toh. Ada yang lapisan superficial sama yang lapisan profundus. Ingat gak tadi? Apa yang membagi tadi? Ini tadi yang membagi namanya septum intermuscularis transversum tuh ya. Transverse intermuscular septum, ya kan? Berarti ada lapisan superficial sama lapisan profundus. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang lapisan superficial itu ototnya ada tiga. Nih, musculus gastrocnemius, musculus soleus, sama musculus plantaris. Ya, semua inervasinya adalah nervus tibialis. Semua ya di kedua lapisan itu ya. Nah, kita lihat ototnya itu kalau dari belakang kayak gini nih. Ini yang kepalanya ada dua ini namanya gastrocnemius. Nah, ada kaput medial sama kaput lateral kan, gastrocnemius.
Kalau gastrocnemiusnya itu kita potong, gitu kan? Nanti di profundusnya ada lagi ototnya. Namanya musculus soleus yang kamu tadi udah lihat kan, lihat yang musculi solei tadi itu. Nah, yang satu lagi ada di sini. Ini otot yang kecil ini namanya musculus plantaris. Musculus plantaris. Ini tendonnya yang panjang. Ototnya kecil tapi tendonnya panjang. Nah, nanti mereka ini semua tendonnya akan menyatu ke tulang calcaneus, membentuk yang namanya tendo calcanei atau tendo Achilles. Itu lihat ya. Jadi gastrocnemius dua itu tendonnya kan jadi satu ke tulang itu tuh, calcaneus kan, tuber kayak calcaneus kan. Nah, si gastrocnemius, sorry, soleus itu juga menyatu ke soleus ke tendo calcaneus juga. Nah, makanya nih kalau kita lihat dari samping kayak gini nih. Yang ini gastrocnemius itu ke arah calcaneus, yang di profundusnya itu musculus soleus kan. Nah, itu jadi satu menuju ke calcaneus. Nah, berarti kalau kita hitung kan berarti ada tiga otot besar ya, tiga kaput yang menuju ke calcaneus ya. Dua kaputnya gastrocnemius sama satu kaputnya soleus. Berarti ada tiga yang besar kan. Kita sebut itu mereka adalah triceps surae gitu ya. Nah, otot triceps surae itu ya tiga otot tadi itu. Dua kaputnya gastrok, satu soleus. Loh, plantarisnya nggak ikutan, nggak ikut. Ini otot tambahannya. Ini cuma otot lemah aja ya. Kadang juga nggak ada. Oke, bisa kan? Nah, sekarang kita lihat yang lapisan profundus ya. Lapisan profundus itu kalau kayak gini nggak kelihatan. Akan kelihatan kalau musculus soleus itu kita belah di sini. Nah, jadi solusnya harus potong dulu. Kalau solusnya dipotong, nah kayak gini kan. Ini kan sisanya musculus soleus. Nah, kamu bisa lihat tuh di situ ototnya. Nanti ada 4 biji. Ya, ya betul kan ada empatnya. Nah, yang satu itu di atasnya soleus, nih ototnya. Namanya musculus popliteus. Ruangan ini tadi namanya apa? Yang di belakang lutut? Fossa poplitea kan? Nah, maka namanya ototnya adalah musculus popliteus. Di bagian bawahnya fossa poplitea. Nah, yang di bawahnya, di inferiornya si soleus ya, itu ada tiga ya. Nah, ini namanya, lihat ya ototnya, tendonnya kemana tuh? Ke jari-jari kan? Nah, berarti itu adalah flexor digitorum longus. Ya, kalau yang belakang flexor ya. Nah, terus yang ini yang lateral itu adalah flexor hallucis longus. Sama atau kayak yang di depan? Cuma diganti flexor aja sekarang. Terus yang ini namanya tibialis posterior. Sama yang di depan kan? Cuman ini diganti posterior aja belakangnya. Musculus tibialis posterior. Loh, gampang kan? Sama dengan namanya kompartemen anterior. Flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, sama tibialis posterior. Popliteus yang di atas tadi. Nah, ini. Apa? Yang mana? Flexor digitorum. Flexor digitorum brevis itu bukan ototnya cruris, tapi itu ototnya pedis. Jadi nanti kalau lihat telapak kakinya gini kayak gini, nah ini itu flexor digitorum brevis. Jadi kita nggak bahas karena nggak di regio cruris. Hmm, oke. Nah, sekarang kita sesi kedua. Nah, kita diminta untuk menjelaskan histologinya jaringan ototnya. Oke, jadi yang pertama ini apa sih tipe-tipenya jaringan ototnya? Jaringan otot itu ada tiga tipe ya. Ada otot skeletal, otot lurik ya. Terus ada otot polos, sama otot kardiak atau otot jantung ya. Nah, kita lihat dulu yang otot skeletal ya. Otot skeletal itu kita juga sebut sebagai otot sadar atau voluntary muscle ya. Voluntary muscle itu karena dia satu-satunya otot yang kita bisa kontrol secara sadar ya. Kita bisa naikin tangan kita, bisa ngomong pakai otot-otot mulut. Karena tipenya adalah otot skeletal ya. Terus nama lainnya itu adalah otot bergaris ya, striated muscle karena di gambaran histologinya dia itu ya ada garis-garis gelap terangnya kan. Nah, ini yang gambaran garis gelap terangnya pada otot skeletal. Ya.
Nah, terus dia juga apa lagi tuh? Udah ya, itu aja. Nah, nanti otot-otot ini sebenarnya selnya itu menyatu ya. Jadi nggak berupa satu sel otot gitu, tapi kita sebut adalah muscle fiber ya, sabut ototnya. Nah, di sabut otot itu nanti dia punya beberapa komponen selayaknya sel normal gitu kan, sel yang lainnya. Kalau membran sel itu ada plasma lemanya atau membran selnya, maka sel otot juga punya yang namanya sarkolema gitu ya. Jadi plasmanya tinggal diganti sarko. Sarko itu bahasa Yunaninya daging kan. Nah, jadi bahasa Yunaninya otot, sarkolema. Kalau sel yang lain punya sitoplasma, berarti sel otot punya sarkoplasma, gitu ya. Kalau sel lain itu punya retikulum endoplasma, berarti namanya di otot retikulum sarkoplasma, gitu ya. Udah gitu aja, gampang. Fungsinya juga sama kayaknya. Oh iya, iya makanya. Nah, berikutnya itu adalah otot polos, smooth muscle ya. Otot polos itu disebut polos karena ini does not give the histological appearance of cross striations ya. Pada gambaran histologinya nggak ada gambaran garis-garisnya itu. Jadi polos saja ya. Terus nama lainnya juga ini adalah visceral muscle karena dia itu menyusun organ dalam kita, viscera, viscera itu organ dalam. Terus dia juga disebut sebagai involuntary muscle ya, karena kita nggak bisa kontrol secara sadar. Nah, yang ketiga itu adalah otot jantung. Otot jantung itu strukturnya dan fungsinya itu di antara otot skeletal dan otot polos gitu ya. Jadi dia itu kontrolnya secara tidak sadar mirip otot polos gitu ya. Tapi kekuatan kontraksinya itu hampir sama dengan otot skeletal. Dia cepat dan kuat gitu kan. Jadi itu tuh cepat kayak otot skeletal tapi nggak gampang capek kayak otot polos gitu ya. Nah, jadi di antaranya itu. Terus kalau dari strukturnya dia juga perantaranya ya di antaranya kan dia punya garis-garis kayak otot skeletal gitu ya. Tapi nukleusnya itu cuma satu-satu kayak otot polos gitu ya. Nah, jadi secara fungsi dan struktur dia di antaranya. Dah, tuh. Jadi kalau otot jantung ya spesifik ya, ini hanya ada di organ jantung. Ntar kita belajar di IKD 4 ya, di sini ya. Oke. Nah, jadi untuk yang otot ini jelaskan aja perbedaannya ya. Kalau otot skeletal kan sabutnya itu terdiri dari sel-sel yang multinucleated karena membran selnya saling menyatu gitu kan. Jadi nggak jelas pada antar selnya. Jadi kita anggap satu sel aja tuh. Nah, terus kalau yang otot polos itu single cell, selnya kecil-kecil satu-satu dan punya satu nukleus gitu kan ya. Nah, kalau yang otot skeletal itu dia bergaris-garis kayak otot skeletal tapi bercabang, khasnya kayak gitu dia. Nah, otot itu bercabang. Nah, bentuknya ini mirip ya. Bentuknya yang otot skeletal itu silindris, otot jantung juga silindris, artinya tabung panjang gitu kan. Kalau yang otot polos itu fusiform. Fusiform itu kayak kayak skoci kayak gini. Jadi, kalau nggak tahu skoci, perahu kalau dilihat dari atas kan kayak gini kan. Bagian tengahnya tuh lebar tapi ujung-ujung itu kan kecil gitu kan. Nah, kayak gitu bentuknya si otot polos ini. Kayak gini ototnya, selnya. Nah, itu namanya fusiform. Terus untuk garis-garisnya itu otot skeletal punya, otot jantung punya, otot polos gak punya ya. Nah, terus letak nukleusnya. Nah, kalau letak nukleusnya yang beda itu cuma otot skeletal dia di pinggir ya. Kalau otot jantung sama otot polos sama-sama di tengah. Nah, lokasinya ya, lokasinya pokoknya yang bisa kamu kontrol secara sadar itu otot skeletal tuh. Di ekstremitas tuh ya, di lidah. Jadi kamu nggak mungkin ngomong nggak kamu kontrol. Ya. Di diafragma buat napas, di mata buat ngelirik, ngelirik kemana gitu kan. Sama esofagus bagian atas buat nelen ya, itu pakai otot skeletal. Cardiac muscle cuma ada di jantung. Otot polos itu di organ-organ yang kita nggak bisa kontrol. Di pembuluh darah, saluran cerna. Nah, kalau saluran cernamu pengen mencret, ya mencret aja. Nggak bisa kamu hentikan, toh. Karena itu kan otot polos. Terus ada di vesika urinaria, kantong kencing ya, ada di uterus, atau organ-organ lain. Pokoknya di visceral. Dah, itu gambaran histologinya. Bisa? Ada pertanyaan? Mana ya? Nah, sekarang sesi ketiga. Nah, sesi ketiga ini tentang faal. Ya.
Jadi jelaskan tentang komponen molekulernya otot pada saat kontraksi otot ya, dan jelaskan proses kontraksi otot itu. Oke, jadi kita diminta untuk menjelaskan komponen molekuler dari otot ya, yang berperan dalam proses kontraksi. Nah, jadi nanti kita akan membagi si otot itu menjadi yang namanya apa? Satuannya otot itu namanya adalah sarkomer ya kan? Nah, sarkomer itu adalah ruangan-ruangannya otot itu. Jadi otot yang punya gelap terang, gelap terang, gelap terang itu sebenarnya terdiri dari sarkomer-sarkomernya gitu kan ya. Nah, yang bikin gelap terang itu ya emang sarkomernya itu kan ya. Nah, bagian gelapnya itu diisi oleh protein yang tebel namanya miosin gitu ya. Filamen tebelnya itu namanya miosin. Sedangkan filamen tipisnya itu adalah aktin dan teman-temannya gitu ya. Nah, ini yang filamennya tebel itu miosin, makanya warnanya gelap kan. Yang nggak ada miosinnya itu proteinnya kecil-kecil gitu. Itu namanya aktin. Oke. Nah, jadi kita mengenal miofilamen itu, filamennya otot ya ada dua ya, ada filamen tebal namanya miosin, sama filamen tipis yang terdiri dari aktin dan temannya tropomiosin sama troponin. Ntar tak jelasin fungsinya. Nah, bagaimana proses terjadinya kontraksi otot itu? Kontraksi otot itu nanti kita bisa bagi tiga ya. Eh, ini diminta empat ya. Oke, ada eksitasi, excitation and contraction coupling, contractionnya sendiri, sama relaxation. Ya, udah pernah dijelasin ini? Oke, udah pernah ya. Oke, yang pertama eksitasi. Eksitasi itu apa? Excited, membuat ototnya jadi terangsang ya. Jadi proses perangsangan pada sel ototnya itu. Yang berperan di sini itu adalah sarafnya, ujung sarafnya di otot itu. Apa pertemuannya otot sama saraf itu namanya? Neuromuscular junction ya, NMJ kan. Nah, jadi neuromuscular junction itu adalah pertemuan antara ujungnya saraf motorik sama plasma lemanya si sel otot kan. Ini ujung sarafnya kan. Ini membran selnya. Nah, nanti pada proses eksitasi itu si sarafnya ini melepaskan neurotransmitter yang namanya asetilkolin tuh ya. Jadi asetilkolin itu bahan kimia dilepaskan dari sarafnya itu untuk nempel ke reseptornya asetilkolin yang ada di membran plasmanya sel otot. Ya. Nah, jadi tahap pertama itu adalah pelepasan sinyal berupa asetilkolin. Oke, ini yang poin B ya. Tapi sebenarnya sebelum asetilkolin itu dilepaskan oleh sarafnya, dia harus dapat impuls saraf dulu kan. Impuls sarafnya itu akan memicu ini voltage gated calcium channel terbuka di ujung eh, neuromuscular junctionnya itu. Nih, jadi si asetilkolin itu kan tersimpan dalam kantong-kantongnya kan. Kantongnya itu kalau pengen membuka dia butuh kalsium. Nah, berarti tugasnya saraf itu adalah mengirim informasi listriknya sampai ke ujung aksonnya itu dan membuka kalsium channelnya. Sehingga kalsium channelnya kebuka, ion kalsium dari luar masuk ke dalam sarafnya, nempel ke vesikel penyimpanan asetilkolin dan melepaskan asetilkolinnya tuh. Nah, jadi itu ya potensial aksi atau nerve signal itu nyampe ke ujung saraf, membuka kalsium channel dan melepaskan vesikel sinaptik penyimpan asetilkolin. Nah, berikutnya asetilkolin nanti setelah dilepaskan, dia akan berdifusi melewati celah sinaps itu untuk berikatan dengan reseptor protein yang ada di sarkolema. Ini kan, ini reseptornya asetilkolin. Ternyata asetilkolin reseptor itu adalah natrium channel. Jadi dia akan membuka natrium channelnya itu. Nah, berikutnya kalau natrium channel dibuka oleh asetilkolin tadi, maka natrium dari luar itu akan masuk ke dalam sel kan, dan kaliumnya akan berdifusi keluar ya. Nah, sarkolemanya nanti akan membalik polaritasnya ya. Ini polaritis enggak gitu sih. Ya ini salah ejaan ya. Polarities eh, itu akan naik ya dari minus 90 sampai ke plus 75 milivolt tuh ya. Nah tuh jadi ingat ya muatan natrium itu kan positif ya. Nah jadi setelah gerbang natrium yang dibuka itu natrium dari luar itu akan masuk ke dalam sorry ke dalam sel ototnya ya. Sehingga muatan natriumnya akan meningkat
sehingga muatan listriknya juga akan meningkat ya. Nah, pernah lihat ini kan kurva potensial aksi ya, action potential graph. Eh, potentio apa? Action potential. Nah, ini kan kurvanya potensial aksi itu kan naik dulu toh. Nah, itu setelah tadinya dia di kondisi istirahat RMP ya. Nah, terus dia ada stimulus dari asetilkolin tadi, dia akan naik kan. Nah, cuma naiknya sampai 75 tadi itu. Ini tahap yang namanya eksitasi atau depolarisasi. Nah, tahap ini namanya tahap eksitasi, depolarisasi. Berarti yang penting pada proses ini tuh apa? Memasukkan ion natrium. Ya, ion natrium itu masuk. Nanti ya. Jadi proses eksitasi itu adalah memasukkan ion natrium ke dalam sel ototnya. Oke. Nah, yang kedua ya, itu adalah coupling. Coupling itu apa artinya? Couple. Couple itu pasangan kan. Jadi memasangkan proses eksitasi sama proses kontraksi. Jadi ada dua proses kan sebenarnya. Eksitasi sendiri, kontraksi sendiri. Nah, ini penghubungnya. Namanya coupling ya. Nah, pada excitation contraction coupling itu nih ya, itu adalah kejadian yang menghubungkan antara potensial aksi di sarkolema tadi dengan aktivasinya miofilamen yang ada di ototnya tadi itu. Jadi ini mempersiapkan proses kontraksi. Belum kontraksinya, tapi mempersiapkan proses kontraksi. Nah, tadi yang masuk di dalam membran sel apa tadi? Waktu eksitasi, ion natrium, ya kan? Ion natriumnya itu nanti akan mengalir ke yang namanya titubule. Mana tuh titubule? Nah, transverse tubule tuh ya. Nih, titubule. Titubule muscle contraction. Jadi titubule itu adalah saluran natrium ya yang menghubungkan banyak serabut otot kan. Jadi sabut otot itu kan ada banyak tuh. Nah kayak gitu tuh. Jadi nggak perlu kita mempersarafi semua sabutnya itu karena ini repot banget ya kan. Mendingan satu aja dirangsang. Yang penting infonya cepat nyebar ke sabut otot yang lain ya. Nah mereka pakai yang namanya titubule. Nah itu jadi natriumnya itu akan ngalir di bagian yang warna pink itu. Pink apa ungu sih? Nah itulah terserah. Itu namanya titubule. Terus nanti akan mengalir natriumnya itu ke dalam sarkoplasma atau membran selnya, sitoplasmanya si sel otot tadi itu. Nah, potensial aksinya itu nanti dia akan membuka ion gates ya, yang ada di titubulesnya. Ternyata titubules itu nempel sama siapa? Sama retikulum sarkoplasma. Jadi bagian ujungnya itu kita sebut namanya terminal sisterna dari retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma itu yang itu kayak jaring-jaring itu kan, itu retikulum sarkoplasma kan. Tapi bagian ujungnya itu yang melebar itu nempel sama titubul. Itu yang kita sebut namanya sisterna terminal, tuh kan. Berarti pas natrium itu ngalir di tubul ini, dia akan mengaktifkan terminal sisternanya retikulum sarkoplasma, gitu ya. Di natrium ngalir di tubul mengaktifkan sisternanya retikulum sarkoplasma. Ternyata sisternanya retikulum sarkoplasma yaitu adalah tempat penyimpanan kalsium. Nah, kalsiumnya akan dilepaskan ke sitoplasmanya si sel otot tadi itu. Jadi bedain ya. Yang ngalir di tubul itu adalah natrium, yang disimpan retikulum sarkoplasma itu adalah kalsium. Nah, jadi akibat dari aktivasinya itu kalsiumnya akan dilepaskan ke sitoplasmanya si sel otot tuh, yang coklat-coklat itu ya. Jadi sitoplasmanya akan kebanjiran sama kalsium. Nah, karena kalsium ini nanti yang penting buat mengaktifkan troponinnya ya. Nah, kalsium itu nanti akan nempel ke troponinnya di filamen tipis ya. Terus troponin tropomiosin kompleks itu akan berubah bentuk ya dan akan bergeser ke posisi barunya ya. Troponin calcium activation. Hmm, tadi ingat strukturnya filamen tipis kan? Filamen tipis tadi apa isinya? Proteinnya.
aktin, troponin sama tropomyosin kan. Nah itu. Wancur. Sorry. Nah ini, jadi yang bulat-bulat itu adalah aktin, ya. Itu aktin. Aktin itu aktif site-nya, tempat aktifnya itu ditutup pakai yang namanya tropomyosin, ya. Nah, tropomyosin itu dikendalikan pakai yang namanya troponin. Troponin itu nanti ada tiga subunit kan, troponin I, troponin C, sama troponin T, gitu kan. Nah, kalsium itu nempel sama troponin C, C kalsium. Nah, nempel sama troponin C-nya itu. Nah, nanti tropomyosinnya itu akan bergeser, ya kan? Nah, penggeseran tropomyosinnya itu nanti akan menyebabkan terbukanya active site-nya si aktinnya. Nah, jadi kalau kayak gini kan myosinnya nggak bisa nempel tuh ke aktinnya, gara-gara terhalang sama tropomyosin kan. Nah, begitu ada kalsium nempel ke troponin, troponin yang akan narik tropomyosinnya pergi dari aktinnya. Jadi myosinnya bisa nempel ke aktin, gitu ya. Nah, jadi dengan ikatan kalsium tadi, akibatnya apa? Miosin bisa nempel ke aktin. Nah, jadi troponin tropomyosin kompleksnya berubah bentuk, maksudnya narik tadi ya, narik tropomyosinnya biar kebuka active site-nya si aktin. Sampai sini ngerti? Ini belum proses kontraksinya ya, masih nyiapkan active site-nya. Nah, kalau udah bisa, couplingnya udah selesai, sekarang kita ke proses kontraksinya. Nah, kontraksinya itu nanti terjadi ini ya, sabut ototnya akan mengalami penegangan tension ya dan akan memendek. Namanya kontraksi itu pasti memendeknya. Nah, kenapa kok dia itu bisa memendek? Ini ya. Yang pertama, miosin itu dia bisa nempel ke aktin kalau dia sudah dikasih ATP itu. Nah, jadi di kepala miosinnya itu ada enzim yang namanya nih niosin ATPase. Jadi memecahkan ATP, energinya dipakai buat nempel ke aktinnya, gitu ya. Nah, nanti ini ya, setelah melepas atau memecah ATP-nya tadi, maka miosinnya itu akan nempel kok itu terkokang ya. Miosin yang terkokang udah berenergi tinggi itu, dia akan nempel ke active site-nya si aktin di filamen tipis kan. Nah, jadi kayak gini, waktu belum nempel kan belum ada ATP-nya kan, belum terkokang ya. Nah, tapi pas sudah dikasih ATP, dia bisa aktif dan nempel ke active site-nya aktin, gitu kan. Nah, itu yang kita sebut namanya cross bridges ya, cross bridge. Nah, tuh. Jadi miosinnya nempel ke aktin ya. Nah, setelah dia itu menempel ini ya, muscle contraction cycle. Nah, setelah dia itu nempel cross bridge kan, berikutnya apa yang dikerjakan sama miosinnya? Miosinnya akan berubah bentuk lagi sehingga akan menarik aktinnya nih ya. Jadi tadinya kan lurus gitu lehernya, terus dia bisa narik gitu kan. Nah, jadi dia akan menarik aktinnya ke arah sana tuh. Nah, nanti dia akan melepaskan sisa ADP-nya tadi. ADP itu kan sisa pemecahan ATP-nya kan. ATP pecah tadi, menyisakan ADP, ADP-nya dilepas, terus masuk ATP berikutnya, sehingga dia bisa lepas lagi, dan nanti bisa nempel lagi, narik lagi gitu ya. Jadi kayak siklus gitu dia ya. Nah, miosit yang melepaskan ADP dan fosfatnya tadi itu nanti akan membentuk yang namanya power stroke ya, power stroke. Nah, setelah power stroke, maka akan terjadi pelepasan ADP tadi itu dan akan mengikat ATP lagi kan. Kalau dia mengikat ATP lagi, jadi ada energinya kan. Kalau ada energinya, dia bisa lepas dari aktin dan memulai kontraksi berikutnya tuh. Nah, kayak gitu. Pemecahan ATP, terus energi dipakai buat nempel ya. Terus power stroke, terus ADP-nya dilepas ganti pakai ATP lagi. Jadi dalam satu kali proses kontraksi itu ada berkali-kali power stroke yang dikerjakan sama otot kita kan harus ditarik gitu kan sependek apa yang kita mau gitu kan. Nah, jadi ini ada berkali-kali proses kontraksi.
Nah, ceritanya kayak gitu ya. Itu siklusnya. Ini harus jelas. Bisa kan? Berarti kalau kita itu mau melepaskan ini si apa namanya aktin sama miosin kita perlu ATP ya. Kalau sel itu ATP-nya hilang, apa yang terjadi sama aktin dan miosinnya? Nggak bisa, nggak bisa lepas ya kan. Jadi dia ya karena nggak bisa lepas, nggak bisa nempel lagi kan. Jadi akan kaku tuh gara-gara miosinnya nempel sama aktinnya ya. Kalau orang kalau sel tuh nggak bisa bikin ATP, sel apa namanya? Sel mati namanya kan. Makanya kamu kenal istilah yang namanya rigor mortis tuh kan, kaku mayat. Nah, mayat itu dia bisa kaku gitu ototnya itu gara-gara ATP-nya itu nggak terbentuk kan, sehingga dia akan membentuk posisi terakhir pas dia mati itu kayak gimana akhirnya. Nah, itu rigor mortis. Iya. Rigor tuh kaku, mortis tuh mati, kaku mayat. Nanti di forensik kita akan pakai ini buat menentukan kira-kira dia matinya berapa lama. Masa ada mayat yang kayak gini posenya. Nah, itu posisi terakhirnya dia pas dia kaku mayatnya. Nah, tuh. Jadi tanpa ATP dia nggak bisa lepas. Oke. Nah, udah selesai kontraksinya. Ini ya, satu sabut otot itu dia bisa memendek sampai 40% dari panjang istirahatnya itu. Sehingga dia harus melakukan eh, cycle kan, siklusnya tadi itu berkali-kali itu ya. Dan recovery-nya itu harus diulang berkali-kali gitu ya. Karena kontraksinya kan harus berkali-kali ya, proses narik miosinnya tadi itu ya. Nah, setiap kepala miosin itu membawa itu bisa melakukan sampai 5 kali five stroke per second ya, 5 kali power stroke per detiknya. Dan setiap detik itu mengonsumsi satu molekul ATP. Berarti artinya apa? Kontraksi otot itu ngabis-ngabisin energi kita, ya kan? Karena satu kali kontraksi itu butuh satu kali ATP itu. Padahal per 5 detik ada 5 kali power stroke. Makanya saranmu kalau pengen pasienmu cepat kurus, ya perbanyaklah kontraksi ototnya. Makanya jogging atau nge-gym ya kan, buat nurunin berat badan. Masalahnya lemak itu ATP-nya gede banget ya kan. Makanya susah buat mau kurus itu ya. Aku mau kurus gagal terus. Nasi Padang enak banget sih. Udahlah lapar. Oke, kita lanjut ke proses relaksasinya ya. Nah, relaksasi itu nanti tinggal membalik proses yang terjadi di eksitasi dan kontraksi tadi itu. Nah, apa yang memicu kontraksi tadi? Impuls saraf kan? Nah, berarti untuk relaksasi itu impuls sarafnya harus berhenti menuju ke neuromuscular junctionnya. Jadi asetilkolinnya harus berhenti dilepaskan dari sel sarafnya tadi itu. Nah, ternyata di celah sinaps itu nanti ada sorry, ada enzim yang namanya asetilkolin esterase kan. Nah, ini jadi asetilkolin yang tadi udah dilepaskan di sinaps itu akan dirusak oleh enzim ini nih. Namanya asetilkolin esterase. Jadi memecahkan asetilkolinnya. Jadi fungsinya tuh akan dihilangkan supaya kontraksi ototnya bisa berhenti ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau asetilkolin itu dirusak Rek, sama asetilkolin esterasenya? Ya, berarti jumlah reseptornya yang teraktivasi akan berkurang kan? Berarti jumlah natrium yang masuk ke sel ototnya akan berkurang tuh ya. Maka nanti kontraksinya juga akan berhenti ya. Nih, asetilkolin itu akan lepas dari reseptornya, kemudian asetilkolin esterase itu akan memecahkan ya atau membongkar tuh menjadi fragmennya yang tidak bisa mensimulasi kontraksi otot. Oke, jadi asetilkolin esterase itu dia memicu kontraksi otot atau menghalangi kontraksi otot, guys. Asetilkolin esterase itu memicu kontraksi otot atau menghalangi kontraksi ototnya.
Betul, dia menghalangi kontraksi otot. Dia yang mencegah kontraksi otot berlebihan ya. Nah, kalau asilkolinnya itu apa namanya? Sudah dirusak ya kan? Maka berikutnya itu akan memicu si retikulum sarkoplasma untuk memompa kembali kalsiumnya ya. Nah, jadi kalsium yang tadi udah keluar ke sitoplasma itu akan dipompa balik ke dalam sisternanya ya. Ingat tadi ceritanya yang ini tadi. Nah, kan tadi ada kalsium dilepaskan dari retikulum sarkoplasma kan. Itu kalau nggak ada asetilkolin itu akan dipompa balik masuk ke dalam retikulum sarkoplasma itu. Berarti jumlah kalsium di dalam sitoplasmanya akan berkurang kan, karena disimpan lagi ke dalam retikulum sarkoplasma. Ya. Akibatnya apa? Kalau sitoplasmanya kekurangan kalsium. Tadi kalsium fungsinya mengaktifasi siapa? Bukan dong. Itu kan yang di saraf. Kalau yang di otot, tadi ingat dia nempel ke troponin kan? Troponin C itu. Jadi kalsium harusnya kan nempel ke troponin C kan. Kalau kalsium itu pada disedot balik ke retikulum sarkoplasma, maka yang nempel ke troponin C akan hilang kan. Akibatnya apa? Troponinnya akan mengembalikan tropomiosin nutupin celah aktifnya si aktin. Berarti mereka nggak bisa nempel lagi tuh ke situ. Nah, itu ya. Berarti kita review lagi dari sini. Kalsiumnya akan dipompa balik ke dalam retikulum sarkoplasma, masuk ke sisternanya ya. Lewat proteinnya itu namanya kalsikwestrin. Kal itu kalsium kan. Sekwestrin, sekwestrasi itu kesedot artinya ya, menyedot ya. Jadi protein yang nyedot kalsium maksudnya. Ini proteinnya retikulum sarkoplasma. Nah, terus nanti kalsiumnya itu setelah tersedot ke dalam retikulum sarkoplasma, maka dia lepas dari troponinnya kan. Sehingga tropomiosinnya akan kembali ke posisinya di mana dia nutupin active site-nya si aktin. Nah, sehingga nanti ototnya akan kembali ke posisi istirahatnya ya. Dengan adanya dua gaya. Yang pertama itu adalah sifatnya yang recoil ya. Jadi otot itu dia punya sifat elastic recoil kan. Kalau dia habis kontraksi, dia akan pengen balik ke fase relaksasinya gitu ya. Semakin dia direlaksasiin, semakin dia pengen kontraksi. Dan sebaliknya gitu ya. Tuh, karena sifat otot yang recoil punya fungsi atau punya sifat apa namanya? Lentur ya, pengen kembali ke bentuk awal. Nah, yang kedua itu adalah kontraksi dari antagonistik pair ya atau pasangan antagonistiknya ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita itu mengkontraksikan otot bicep ini, antagonisnya adalah tricep kan. Berarti kalau perintah untuk bicep kontraksi itu hilang, maka berikutnya yang berkontraksi adalah tricepnya. Itu ya, antagonistik pair itu akan mengembalikan posisinya ke posisi istirahat lagi. Oke. Wah, ada gambarnya di sini ternyata. Nah, ini tadi gambarnya ya. Ini kalsiumnya, impuls sarafnya nyampe ke ujung aksonnya kan, mengaktifkan kalsium channel. Terus kalsium channelnya, kalsiumnya masuk kan, mengaktifkan vesikel asetylcholine, terus dilepaskan ke reseptor asetylcholine. Ya, ini kan. Asetylcholine reseptor itu ternyata adalah sodium channel kan, natrium channel, sehingga natriumnya akan masuk kan, masuk ke dalam sel ototnya ya, ditukar sama kalium. Nah, berikutnya kalau natriumnya itu masuk, apa efeknya? Nanti dia akan menuju ke titubul nih kan. Dia turun di titubul, terus natriumnya akan mengaktifkan siapa tadi? Sisternanya retikulum sarkoplasma. Ya, itu kan. Yang putih-putih itu kalsiumnya ya. Nah, natrium tadi akan mengaktifkan channelnya kalsium di retikulum sarkoplasma sehingga kalsiumnya dilepaskan ke sitoplasma. Terus dia berikatan dengan protein troponin. Ya, troponinnya mengaktifkan tropomiosin. Tropomiosinnya pergi dari active site-nya aktin sehingga miosinnya bisa nempel gitu ya. Nah, dan seterusnya seterusnya. Nah, sebaliknya kalau si impuls saraf itu berhenti ya dari sarafnya, maka apa yang terjadi tadi? Asetylcholine-nya itu dipecah pakai enzim ini namanya asetylcholine esterase ya. Jadi asetylcholine esterase memecahkan asetylcholine, berarti jumlah asetylcholine akan menurun, aktivasi reseptornya akan menurun kan? Berarti natrium yang masuk ke dalam sel otot akan berkurang ya.
Berarti yang ngalir di tubule, natriumnya juga akan berkurang. Berarti retikulum sarkoplasmanya kekurangan natrium, dia akan nyedot balik kalsium ke dalam retikulum sarkoplasma. Akibatnya apa? Kalsium yang tadinya nempel sama troponin akan kelepas kan, kembali ke retikulum sarkoplasma dan tropomiosinnya akan dikembalikan nutupin active site-nya aktin ya. Sehingga berhentilah proses kontraksi. Udah, gampang gitu aja. Pokoknya jelaskan yang urut, insya Allah benar. Soka dapat A.